Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah pengajian malam yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan saya hormati para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu al-istinja. Untuk itu bagi para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridhoillah wali syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan bacaan minggu yang lalu, saya akan membaca babul istinja'i, bab tentang istinja. Mudah-mudahan di kalangan santri istinja itu sudah gampang dipahami, yaitu sesuatu yang pasti oleh para santri sudah dilakukan, biasa dilakukan, insya Allah melakukannya juga dengan baik. Maknanya istinja itu kira-kira cebok, cewok. Nah, takrif istinja lughatan secara bahasa tolabu qat'il adza, upaya mencari, memutuskan sesuatu yang kotor atau sesuatu yang sakit. Jadi menghilangkan kotor atau menghilangkan sakit. Wasyar'an adapun ta'rif istinja menurut syara izalatul khariji an-najisi, menghilangkan sesuatu yang keluar yang berupa najis, al-mulawwithi yang membekas. Ya, sesuatu yang keluar yang berupa najis itu membekas minal farji, dari farji. Anil farji juga di sekitar farji. Oleh ngilangi pakai apa? Bimain, dengan air, au hajarin, atau dengan batu. Jadi ada dua pilihan. Ini hajar ini beda dengan tayamum dan wudu. Wudu itu kewajiban pokok, tayamum itu penggantinya. Tapi kalau istinja, ya, bil ma'i dengan air, lalu kemudian bil hajari dengan hajar, itu bukan pengganti. Ya, bukan pengganti. Syarhut ta'rif, penjelasan ta'rif. Qauluhu minal farji, kata-kata tadi yang keluar dari farji itu mu'allikun bil khariji. Itu berkaitan dengan sesuatu yang keluar minal farji itu.
kharaja bihi, maka tidak termasuk keluar dari farji al-khariju minal fami, sesuatu yang keluar dari mulut. Misalnya orang muntah. Muntahan ini kan najis. Keluarnya dari mulut. Maka membersihkannya tidak dinamakan dengan istinja. Istinja itu yang keluar dari farji atau dubur. Kalkoi kayak utah muntah, faizalatuhu maka menghilangkan kotoran mutah itu la tusamma tidak dinamakan istinja. Jadi istinja itu khusus untuk qaluhu anil farji, dibersihkan dari farji mu'alikun biizalati. Itu terkait dengan menghilangkan kharaja bihi, ya, keluar dari farji idza kanatin najasatu fi ghairil farji. Tapi najisnya itu kemana-mana, enggak hanya di sekitar farji. Koyo cah cilik lah, cah cilik buang air besar, ya. Terus kan kemana-mana, bukan hanya di farji, tapi bisa kemana-mana, bisa ke kaki, bisa ke tungka. Itu yang menghilangkan kotoran yang keluar dari farji, tapi tidak di sekitar farji. Fahadhihi izalatuha, maka menghilangkannya takunu bil ma'i. Itu mutlak harus dengan air. Wala takfi bil hajari, tidak bisa dengan batu. Jadi kalau kotoran lalu kemudian berada di luar atau bukan di farji, maka itu cara menghilangkannya harus dengan air, tidak bisa dengan hajar batu. Menghilangkan dengan hajar dan air ini sesuatu yang sempurna, tetapi kita jarang atau tidak pernah melakukan. Yang kita lakukan menghilangkan, membersihkannya dengan air. Ahkamul istinja'i khamsatun, hukum istinja ada 5 macam. Pertama, wajib idza kanal khariju najisan mulawisan rotban. Wajib istinja itu dilakukan kalau yang keluar di dubur kubul itu berupa najis. Najis mulawisan yang mengotori, rotban yang basah. Kalau yang keluar itu bukan najis, enggak tahu apa ini kira-kira. Ya bukan kentut. Jadi keluar mungkin orang dioperasi karena ada sesuatu yang masuk ke dalam dubur lah. Keluarnya itu bukan najis yang mengotori. Atau misalnya orang diparingi obat, kemudian batu, saluran kencingnya keluar, yang keluar batu. Mandubun yang kedua bisa jadi istinja itu mandub, sunnah, idza kanal khariju najisan uwairo mulawisin. Kalau yang keluar itu bukan najis, kalau yang keluar itu najis tapi uwairo mulawisin. Tidak ngotori, jadi tidak nempel, tidak membekas. Kaba'rotin ya bisatin, kayak tanji kering. Aududatin atau yang keluar itu ulat. Nah ini bukan
Bukan najis yang ini najis tapi ghairu mulawis. Maka hukumnya sunnah istinjanya. Mubahun yang ketiga mubah istinja minal aroqi. Mubah itu istinja membersihkan keringat. Jadi keringat tapi ada di sekitar dubur misalnya. Itu membersihkannya mubah. Makruhun yang keempat bisa jadi makruh al istinja anir rihi. Al istinja'u anir minar rihi dari angin atau entut. Jadi kalau ngentut, sampean nggak usah ngentut kok cebok. Nah itu hukumnya makruh. Kecuali kalau entutnya nggak murni ya. Entut nggak murni itu jadi campur gas ngono lho. Itu biasanya kalau orang sudah sepuh itu entutnya ya rada teles sithik gitu. Sampean masih murni, angin murni. Muharramun bisa jadi istinja itu haram ma'asfihati tetapi sah, itu al istinja bimausubin. Istinja tapi dengan barang yang digosok. Nah, kalau barang yang dicuri enggak sah mungkin, tapi kalau barang yang digosok sah tetapi haram. Ma'adami sihati bisa jadi istinja itu haram dan sekaligus tidak sah, yaitu al-istinja'u bimuhtaromin kasamrotin. Istinja kok bimuhtaromin, dengan barang berharga. Kan di atas bisa dengan air, bisa dengan batu. Istinja kok nganggo barang berharga ki apa? Buah misalnya, kasamrotin. Buah nih buah tomat gitu kan, kita yang nggo istinja enak ya toh. Mas, guyang guyu. Halus, lemes, itu enggak boleh itu. Kaifiyatul istinja'i salah satun. Cara istinja bisa 3 macam. Pertama, al-jam'u bainal ma'i wal hajari. Melakukan secara bareng, maksudnya itu bersamaan dengan hajar dan dengan ma. Tapi urutannya biasanya hajar dulu baru ma. Wayal afdol, itu yang afdol. Jadi kalau panjenengan pipis, ada air, ada batu. Nah, batu dulu. Setelah batu kemudian dibilasi dengan air. Itu yang afdol. Kenapa fal hajaru? Karena hajar itu yuzilu ainan najasati. Hajar itu berfungsi menghilangkan ainnya najis. Wujudnya najis dihilangkan. Wal ma'u, sedangkan air yuzilu asaroha, menghilangkan bekasnya. Jadi itu ainnya hilang, asarnya juga hilang. Yang kedua, al-iktisaru alal ma'i. Cukup dengan air saja. Jadi istinja cukup dengan air saja. Ini yang berlaku bagi kita biasanya. Kita tidak biasa pakai hajar. Wa ya adna minallati qoblaha. Cara yang iktisar alal ma ini lebih rendah kelasnya daripada yang di atas. Kalau yang di atas double. Bil hajar, bil ma, yang kedua bil ma saja. Yang ketiga iktisar alal hajari. Hanya memakai hajar saja. Jadi ini sah loh ya. Memakai hajar saja sah, tapi nanti ada kriteria hajar yang bisa dipakai, ada ketentuan cara mempraktekannya. Fayajuzu walau ma'a wujudil ma'i, maka boleh menggunakan istinja dengan hajar meskipun ada air.
bisyurutin dengan terikat oleh syarat kama sayati sebagaimana nanti akan dibahas syaratnya. Sekarang dobitul hajar. Apa itu kriteria batu alladzi yasihu al istinja'u bihi yang sah bisa dipakai untuk istinja. Lau arba'atu quyudin, ada 4 qayyid, ada 4 kriteria. Pertama ayakuna tohiron, hajarnya itu harus suci. Yo, kalau mensucikan hajar watu biasa gampang, tinggal dicuci aja. La najisan au mutanajisan, hajarnya bukan najis, juga bukan mutanajis. Barang yang bukan najis, kena najis, ini namanya mutanajis. Kalau barang itu najis, itu namanya najisan. Jadi misalnya ada telek apa yang kemudian mengeras membatu. Ya meskipun mengeras membatu namanya telek, ya telek, najis. Nah, ini hajar yang dipakai tidak boleh. Itu berupa najisan atau mutanajisan. Ayakuna jamidan, kriteria yang kedua, hajar bisa menjadi alat istinja kalau dia dalam bentuk benda padat. Benda padat, benda atos lah, atos. Jadi jangan benda yang empuk. Fala yujzi'u ma'i'un kama'il warodi. Tidak cukup hajar yang dalam bentuk cair. Ya, jangan, harus dalam bentuk yang jamidan. Yang ketiga ayakuna qoli'an. Hajarnya itu harus bisa menghilangkan. Jadi kalau digosokkan itu bisa menghilangkan kotoran. Wala yujzi'u az-zujaju wala al-qasbu. Tidak cukup barang yang apa itu padat itu berupa kaca atau qasbu. Yang keempat ayakuna ghairu muhtaromin, bukan barang berharga. Wala yujzi'u al-azmu. Barang yang berharga yang dihormati itu antara lain tulang. Wa kullu mat'umin adamiyin. Setiap makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Wa misluhu, sama dengan itu, al-auraku, kertas. Tidak boleh. Kertas alati fiha kalamun, di mana di kertas itu ada tulisan atau pembahasan muhtaramun yang pantasnya dihormati ka ilmin, kertas tulisan ilmu. Nah itu kriteria hajar. Ya sebetulnya kalau hajar itu lalu kita artikan batu, sudah selesai itu. Batu itu mudah untuk mencari batu yang suci. Batu itu mudah mencari batu yang padat, atos. Batu itu mudah mencari batu yang bisa membersihkan. Batu itu tidak termasuk muhtarom, barang yang berharga. Ada pertanyaan, Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai, apakah orang yang kubulnya diselang karena sakit kencing batu harus istinja ketika mau sholat? Terus bagaimana caranya beristinja? Orang kubulnya diselang ketika dia menjalankan operasi. Sing diselang ke ora kubule. Selang itu dimasukkan ke ke dalamnya itu ya, ke apa namanya?
apa namanya Mas? Salurannya toh. Jadi tidak di kubulnya. Tapi orang dalam keadaan begitu itu termasuk salasil baul. Jadi kondisi darurat. Kondisi darurat ya bersucinya darurat. Ya, bersucinya darurat. Selanjutnya juga kalau mau wudhu atau tayamum itu juga ya dalam kondisi darurat. Kalau saya sedang diselang begitu itu, katanya tangi ya ora entok toh. Tidak boleh. Tapi saya tidak paham betul soal kebijakan medisnya ya. Yang jelas orang diselang supaya air kencingnya keluar dari selang bukan dari kubul. Kalau dari kubul tertutup dia. Jadi ada orang nggak bisa, biasanya tuh orang nggak bisa pipis. Lah terus diupayakan untuk pipisnya keluar, nah itu di selang itu. Wonten malih? Syurutu ijza'il hajar. Syarat cukupnya hajar untuk bisa istinja. Sama niatun ada 8. Wa ya asyurut allati idza tawafarat ajza'a istiqmalul hajar dunal ma'i. Yaitu syarat-syarat yang kalau ini terpenuhi, maka penggunaan hajar ini sudah cukup tanpa harus dengan air. Pertama, teknisnya bisalah sati ahjarin dengan 3 batu. Tapi yang dimaksudkan 3 batu itu aisalasi mashatin, 3 kali usapan. Wala yushtarotu ta'adudul ahjar, tidak harus jumlahnya 3. Watakfi hajarotun wahidatun, bisa cukup 1 batu aja biatrofia asalasah. Yang penting batu itu punya sisi 3. Jadi punya sisi 3 itu, jadi kalau 4 persegi itu kan punya sisi 4. Itu bisa digosokkan yang bagian atas pertama, nanti yang kedua dibalik yang bagian bawah, nanti yang ketiga dibalik bagian tepi. Jadi tidak harus 3 batu tetapi bisa 1 batu, yang penting dia bisa punya 3 sisi. Ayung kia al-mahal. Batu itu bisa membersihkan letaknya kotoran itu. Aysafah wal hasyafah. Dubur atau ujung kemaluan. Itu bisa bersih. Sekira sulit bersih, hajar itu sulit membersihkan, tidak bisa dipakai. Bihaitsula yabqa illa asarun, bisa membersihkannya itu ukurannya pokoknya bisa hilang kotorannya kecuali asarnya. Asar itu bekasnya saja. Asar ini la yuzilu illal ma, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Yang ketiga, alla yajifa an najasu. Kalau orang habis beol, habis buang air, mau menggunakan istinja dengan batu, maka jangan sampai najis yang keluar itu kering. Kalau udah kering nggak bisa itu. Jadi masih, sebenarnya masih hangat lah. Masih hangat, masih basah. Aila layai basah al-kharij, yang keluar dari dubur itu tidak menjadi kering, kuluhu au ba'duhu. Bihaitsu la yaqlanguhu al-hajar. Kalau sudah kering biasanya susah
menghilangkan dengan batu itu. Karena batu itu punya daya resap. Naik basah gampang, tapi kalau kering enggak. Yang keempat, alayan takila. Kotorannya itu tidak berpindah dari tempat. Kalau sudah kemana-mana, tadi sudah diterangkan di depan, itu enggak bisa pakai hajar tok. Yang kelima, alayat ro'alai akhor. Kotorannya itu tidak terkena oleh benda yang lain. Kamain misalnya kena air, au turobin, au najisin akhor. Jadi ninggon bekas kotoran yang buang air itu tidak terkena air, tidak terkena turob, debu, tidak terkena najis lain. Ala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu. Tidak bisa atau kotorannya itu tidak melebihi kemana-mana, melebihi sofhah, hasyafah, melebihi apa itu duburnya itu. Yang ketujuh, isti'abul mahal bil hajar. Tempat apa yang terkena kotoran, itu hajarnya diisti'abkan, diratakan. Pokoknya resik tenan. Antakunal ahjaru tohirotan. Dan yang kedelapan, hajarnya harus suci. Tadi udah dijelaskan di depan, la najisan wala mutanajisan. Saya kira soal istinja pembahasannya masih panjang, tapi saya anggap cukup sampai di sini. Istinjanya nanti kita teruskan bab yang lain. Jadi saya ulangi, istinja itu cebok, ya. Cebok menghilangkan najis yang membekas di farji, dari farji, dilakukan dengan air atau batu. Istinja itu ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang wajib itu kalau yang keluar dari dubur itu atau dari kubul itu najis. Sunnah itu kalau yang keluar itu najis tapi tidak membekas, tidak ada bekasnya, jadi hilang. Tapi nitenine piye ki angel. Apa kon nilii, apa kon nyemprot, apa kon nyorot gitu. Mubahun bisa jadi mubah, yaitu istinja bukan dari kotoran tapi dari keringat. Makruh istinja minarihi, kalau habis kentut itu makruh melakukan istinja. Dan ada yang haram, yaitu istinja dengan benda yang digosok. Cara beristinja itu ada 3, ada dengan air dan hajar, ada dengan air saja, ada dengan hajar saja. Lalu berikutnya tadi kriteria hajar yang bisa dipakai untuk istinja. Lalu syarat dalam melaksanakan istinja dengan hajar ada 8. Yang terakhir, belum ada pertanyaan lagi ya? Oh, ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Irfan mau bertanya Pak Yai, setelah istinja dengan batu terus mau melaksanakan sholat, apakah harus istinja lagi dengan air? Jadi istinja itu bisa dengan air dan batu, bisa dengan air saja, bisa dengan batu saja. Jadi kalau sudah istinja dengan batu dan istinjanya benar, ya sudah. Tadi sudah saya terangkan bahwa istinja dengan batu itu bukan pengganti dari istinja dengan air. Itu berbeda dengan orang wudu dengan air dan tayamum dengan debu. Ya memang
Kelihatannya pertanyaan ini muncul karena orang mungkin tidak biasa atau belum pernah selama hidup ini istinja dengan batu. Ya memang kita kan orang yang hidup dalam alam yang normal, banyak air, lalu biasa menggunakan air. Kalau tidak menggunakan air biasanya ya pasti ragu-ragu tentang kesuciannya. Tapi ini ketentuan syara, ya ketentuan syara sehingga dengan batu asal penggunaan batu, kriteria batunya benar, tata cara menggunakannya juga benar, ya sudah selesai. Jadi tidak perlu istinja dengan air. Mantep aja. Isya jam berapa, Mas? Babul Ghusli. Sekarang bab tentang mandi. Nah, berapa abad yang lalu, 14 abad lebih, kita sudah punya ketentuan mengenai mandi. Di 14 abad yang lalu, budaya masyarakat belum tentu punya budaya mandi seperti ajaran Islam. Ta'riful ghusli lughatan as-sailan. Ta'rif ghusli atau mandi menurut bahasa as-sailan. Mengalir. Jadi air mengalir. Mengalirkan air. Wasyar'an ta'mimu jami'il badani bil ma'i. Meratakan seluruh anggota badan bil ma'i dengan air. Jadi air disiramkan, diratakan ke seluruh anggota badan. Seluruh. Nah itu yang namanya ghuslun. Kalau mandi setiap hari, pagi atau sore, di mana Anda mandi itu tidak seluruh badan, misalnya yang ditinggalkan rambut, nah itu tidak termasuk ghuslun. Tidak termasuk ghuslun ini. Biniyatin mahsusotin oleh adus mengalirkan air ke seluruh tubuh itu dengan niat tertentu. Jadi ada niatnya. Inilah bedanya antara ibadah dengan bukan ibadah. Al-farqu bainal ghusli wal ghosli wal ghisli. Tulisannya podo, harokate yang beda. Ghusli ghinnya dengan domah, ghosli ghinnya dengan fathah, ghisli ghinnya dengan kasroh. Al-ghuslu bid-dhammi ta'mimu jami'il badan bil ma'. Nah yang di domah itu maksudnya ya meratakan seluruh badan, diratakan, dibasahi dengan air. Al-ghuslu bil fathi, adapun kata ghuslun dengan fathah ismun li ghusli ba'dil a'dha. Itu membasuh sebagian anggota tubuh itu namanya ghuslun. Membasuh muka, ghuslun. Membasuh kedua tangan, itu ghuslun. Tapi kalau mandi, seluruh tubuh dibasahi, itu ghuslun. Ahkamul ghusli khamsatun. Hukum ghusl itu ada 5. Wajibun, mandubun, mubahun, makruhun, haramun. Haramun ma'as sihah, ada haramun ma'adamis sihah. Wajibun idza nadhara al-ghusla al-masnun. Pertama, kalau orang bernazar melakukan mandi sunnah. Mandi sunnah itu misalnya mandi untuk Jumatan. Tapi dia nazar. Nazar itu apa? Janji. Janji secara syarak gitu. Wa fi halatin sittin, dan dalam 7 hal. Jadi pertama wajib itu karena nazar, yang kedua karena 7 hal. Ya, 7 hal nanti akan disebut di belakang. Minha khurujul maniyyi, diantaranya adalah karena keluarnya mani, sperma.
Mandubun kaguslil jumu'ati wal aidaini. Mandi yang sunnah itu mandi dalam rangka Jumat dan dalam rangka sholat Aid. Mungkin kalau guslil Jum'ah ini orang terbatas yang melakukan. Tapi kalau guslul Aidaini, orang mau sholat Id bodo itu kaya eko ora tumon ya. Arep sholat Id ora adus. Apalagi imam atau khotib. Tapi kalau mandi Jumat, ketika orang sudah mandi pagi itu biasanya belum tentu mandi Jumat. Mubahun idza kana litabarrudi awit tanadzufi biduniyatin sholihatin. Mubah ketika mandi dimaksudkan untuk seger-seger litabarrudi wat tanadzufi dalam rangka untuk kebersihan. Ben resik, ben seger, biduni niatin sholihatin tanpa ada niat yang niat yang baik, ya tanpa niat ya kosong gitulah. Makruhun al-ghuslu bil inghimasi. Makruh mandi dengan nyelam. Nyelam ngerti nyelam? Selulup liso imi tumerape orang yang sedang puasa. Tapi kalau tidak soim ya enggak apa-apa. Haramun ma'asihati haram meskipun sah, idza kana bima'in mausubin, yaitu kalau orang mandi dengan air yang didapat dari hasil ghosob. Ya sebetulnya air itu milik bersama. Tapi bisa jadi ghosob. Ya, kalau di rumah ada keran di bagian depan yang biasa dipakai untuk nyirami tanduran atau membasahi halaman. Lalu orang mandi di situ orang lain tanpa izin, namanya ghosob bisa. Ma'adami sihah dan haram sekaligus tidak sah, yaitu idza kanat haidon, orang sedang haid, belum selesai haidnya, biniati ta'budi dengan niat ibadah. Begitu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan datang mujibatul ghusli, hal-hal yang menyebabkan wajib mandi.